terjadi di Papua sana, Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meresmikan pembukaan PWNU yang ada di sana, di Papua Selatan, ya, dengan menyinggung bahwa orang yang bahas nasab itu kurang kerjaan. Ini enggak semuanya benar, ya, karena saya kerjaan banyak, ya. Tapi saya juga bahas nasabnya. Kerjaannya Kiai Imad, Raden Syarif Rahmat, ya, Kiai Joko Syahmat, ya, KRT Fakih, bahkan Gus Fuad, dan lain-lain semuanya. Itu banyak pekerjaannya, tapi yang bahas nasab. Jadi jangan dianggap pengangguran semua. Semua ini punya aktivitas pekerjaan dan rela untuk mengorbankan, ya, waktunya, tenaga, konsentrasi, bahkan keluarganya. Hari Sabtu Ahad saya libur kerja, tidak ngantor, tidak dinas, itu saya gunakan bukan untuk keluarga saja, tetapi untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara, bahkan agama. Hasilnya apa? Survei. Kiai-kiai, kampung-kampung, takmir masjid musola. Ya, hasilnya apa? Ya, mereka semua rata-rata kena korban dawir Habib itu. Korban dawir Habib. Jadi kalau ada khol di setiap kabupaten, kholnya siapa? Kholnya Habib. Ya, itu ada panitia pencari dana. Tidak hanya dana uang saja. Ya, beras anane diangkut. Ada kambing sak pitike, sak mentoke, sak bebeke diangkut semua. Oleh sebab itu ketika Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf mengatakan, kalian kesini itu bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kamu atau kalian datang ini, kami sembelihkan 100 ekor kambing. Loh, kambing dari hasil dawiran ya sama saja. Jadi hasil merampas itu loh. Jadi seperti Kang Mas Umar bin Hafid dari Tarim Darul Mustafa, itu sudah ada tim panitia yang menghubungi Mas Deddy Corbuzier. Mas Deddy Corbuzier kan YouTuber, punya subscriber, ya, puluhan juta, ya kan, ya penting untuk direkrut, lalu nanti di shooting, ya, di framing, ya, di branding, ya. Jadi Kang Mas Deddy Corbuzier jangan dekati Habib itu, jenengan ahli gendam kok malah kena gendam ini bagaimana? Ahli hipnotis kok kena hipnotis itu bagaimana? Kalah tua dengan jamaahnya. Allahu Akbar, bunuh Allah. Kumat. Kumat. Lah, HRS ini memahami Ruwaibidah saja itu ya nggak pas. Menuduh kita ini Ruwaibidah, padahal dirinya sendiri itu Ruwaibidah. Ini yang kelas seorang dokter lulusan Malaysia. Apalagi lainnya, wah lebih Ruwaibidah, asyaddur Ruwaibidah. Karena habaib-habaib ini tidak belajar agama dengan baik dan benar. Lalu mengeksploitasi agama seenaknya, semaunya. Merusak, ya, semena-mena terhadap aturan ajaran dari Nabi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Kita malam hari ini akan membahas tentang keberuntungan seorang yang bernama Mas Arie Untung, yang mampu menghadirkan sosok idolanya yang bernama Mas Muhammad Rizik Syihab, atau yang terkenal dengan singkatan HRS. Namun sebelum kita mulai untuk membahas podcast antar keduanya yang menyinggung tentang nasab, sejarah, diantaranya adalah Ruwaibidah, ya, yang mengatakan Mas Rizik kepada kita semua, termasuk Kiai Imad, ya,
khususnya juga ya termasuk saya juga sebagai ruwaibidoh. Tuduhan yang seharusnya terbalik atau keterbalikannya. Nanti kita akan membahas tentang ma ar-ruwaibidoh wa ma adraka ma ruwaibidoh. Nah, kita akan membahasnya nanti. Namun di mukaddimah ini kami mewanti-wanti supaya para jamaah haji dari RI ya, untuk berhati-hati ketika memasuki tanah suci, alias mulai tanggal 2 kemarin ya sampai hari ini masih ada badai pasir Khamsin, yakni hitungan 50 hari antara bulan ini. Cuaca yang kurang bersahabat di sana, di Masjidil Haram ada hujan yang sangat deras atau lebat dan kemungkinan ada banjir yang melanda sehingga mengganggu konsentrasi ibadah saudara-saudara kita. Terus nanti juga akan ada ya kemungkinan kalau ada badai pasir Khamsin lagi di sekitar Masjidil Haram ya, apalagi di Madinah Al-Munawwarah sampai ke Riyadh sampai ke Uni Emirat Arab ya, akan membahayakan keselamatan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji di sana. Hari ini ada mulai dari tanggal 2 kemarin ya, dari Israel ada 9 negara yang terkena dampak badai pasir Khamsin itu, seperti ya neraka dunia lah. Ya memang ya nggak seperti, memang itulah yang namanya neraka dunia. Badai pasir dengan jarak pandang siang hari itu cuma beberapa meter saja. Nanti kalau terhirup oleh hidung lalu merusak paru-paru kita, ya saudara-saudara kita di sana ya, luar biasa. Mulai dari Mesir, 9 negara, Mesir, Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait. 9 negara. Jenengan lihat di media, badai pasir Khamsin yang ada di Saudi Arabia, dan jenengan bisa menyimaknya seperti apa kedahsyatannya. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Aminatan mutmainnatan, bahkan ya'ti harizquha ragadan min kulli makan. Itu tempat kita. Jadi aman, tentram, nyaman, damai ya, dan sentosa rezeki dapat tumbuh ya, keluar dari langit dan buminya, dari mana saja. Ini di negara kita, Nusantara. Kita harus bersyukur atau mensyukurinya. Tidak seperti Arab Saudi sana. Tidak seperti 9 negara yang terkena badai pasir beberapa hari yang lalu sampai hari ini. Ini peringatan bagi kita semua. Kita harus senantiasa menambah rasa syukur kita. Berada di daerah yang ya kemungkinan kalau banjir bandang biasa, longsor, gunung meletus, itu biasa nggak seberapa lah, nggak seberapa. Dan itu pun belum tentu setiap tahunnya. Nah ini untuk kewaspadaan saudara-saudara kita yang sudah ada beberapa kloter yang mulai terbang ke sana. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Ada tulisan panjenengan Pak Gundul, ajaran Habib Ba'alawi bukan termasuk ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih Pak Gundul. Memang ajaran mereka tercampur aduk antara Ahlussunnah dan Ahli Syiah. Bahkan Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Bahaiyah, dan Gulatiyah. Campur aduk. Nggak lumrah. Nggih, Pak Gundul, insya Allah seperti itu. Nggih. Di hari ini juga tak kalah meriah terjadi di Papua sana. Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meresmikan pembukaan PWNU yang ada di sana, di Papua Selatan.
dengan menyindir, menyinggung bahwa orang yang bahas nasab itu kurang kerjaan. Ini enggak semuanya benar, ya. Karena saya kerjaan banyak, ya. Tapi saya juga bahas nasabnya. Kerjaannya Kiai Imad, Raden Syarif Rahmat, ya Kiai Joko Syahmat, ya KRT Fakih, bahkan Gus Fuad dan lain-lain semuanya itu banyak pekerjaannya. Tapi yang bahas nasab. Jadi jangan dianggap pengangguran semua. Semua ini punya aktivitas pekerjaan dan rela untuk mengorbankan ya waktunya, tenaga, konsentrasi, bahkan keluarganya. Nah, jadi jangan dianggap sebagai orang pengangguran. Justru kepedulian ya yang patut dibanggakan dari kawan-kawan terhadap nasib keumatan. Ya. Lah piye negara dan bangsa sejarahnya mau dirubah, mau dicaplok. NU mau dirubah sejarahnya, dicaplok, ya, dikendalikan semua yang duduk di strukturalnya. Terus umat, ya, dan masyarakat juga dikacaukan akidahnya, syariahnya, sufiyahnya, bahkan maisyahnya, ya. Terus mengatakan para pejuang-pejuang pencerahan ini sebagai orang yang pengangguran, lah itu kan ya terlalu. Menurut Abaji Omah Irama itu terlalu. Ya, tapi ini ada sisi positifnya. Ya, Ketua PBNU masih nyinggung-nyinggung masalah nasab ini, berarti nasab ini tidak akan berhenti sampai beliau berhenti menjadi Ketua PBNU. Ya, mumpung ya ada pancingan gitu loh ya. Ada penyebab sehingga akibatnya terus akan berjalan sampai memakan waktu yang cukup lama, nggak bisa diselesaikan ya. Dalam arti apa? Ya banyak muhibin ya, ini kalau ditimbang mafsadah dan madharahnya ini ya lebih banyak madharah dan mafsadahnya ketika seorang yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama mengatakan seperti itu. Kurang adanya ketegasan. Ya. Atau paling enggak berada di tengah dengan kenetralan. Ya, harusnya begitu. Oleh sebab itu akan menunggu lagi korban-korban yang berasal dari kultur NU. Hari Sabtu Ahad saya libur kerja, tidak ngantor, tidak dinas. Itu saya gunakan bukan untuk keluarga saja, tetapi untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara, bahkan agama. Hasilnya apa? Survei. Kiai-kiai, kampung-kampung, takmir masjid musola. Ya, hasilnya apa? Ya mereka semua rata-rata kena korban dawir Habib itu. Ya, korban dawir Habib. Jadi kalau ada khol di setiap kabupaten, kholnya siapa? Kholnya Habib. Ya. Itu ada panitia pencari dana, tidak hanya dana uang saja. Ya beras anane diangkut. Ada kambing sak pitike, sak mentoke, sak bebeke diangkut semua. Oleh sebab itu ketika Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Asakov mengatakan, kamu kesini, kalian kesini itu bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kamu atau kalian datang ini, kami sembelihkan 100 ekor kambing. Lah kambing dari hasil dawiran nih sama saja. Jadi hasil merampas itu loh. Umat dan masyarakat. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga berpesan secara personal. Jangan percaya lagi. Jadi saya gerilya. Gerilya saya gunakan untuk gerilya tanpa diekspos supaya orang tidak kenal saya. Supaya saya bisa bebas kemana-mana. Dengan dakwah face to face, ya saya nasihati jangan dikasih, gunakan sendiri untuk kemaslahatan terdekat. Kalau nanti satu kabupaten ada 30 Habib yang dikholi, kalian akan bangkrut, ya bangkrut, ya tidak bisa haji dan umroh, tidak bisa menyekolahkan anak-anak, mondokkan putra-putrinya, mendidik anak yang salih dan salihah. Karena apa? Direpotkan dengan dawirannya Habib. Tapi alhamdulillah sebagian sudah banyak yang tercerahkan ya dengan adanya kajian-kajian kita ini. Nah,
ini bagian daripada status pengangguran yang dicapkan oleh Ketua PBNU hari ini di Papua. Apakah kami pengangguran? Enggak, saya turba itu justru malah nggak ada apa yang bayar. Kerja tapi tanpa ada bayarannya. Hanya lillah billah. Jadi nanti biar diluruskan oleh kawan-kawan kita. Jadi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini kadang-kadang ya ada bagusnya, tapi ya banyak mafsadahnya, ya mandorohnya. Ya karena apa? Akhirnya banyak nahdiyat yang masih membela kiai-kiai ulama-ulama yang dekat dengan habaib di Indonesia, di Nusantara. Walaupun salah semua tetap dibela, membabi buta. Membabi buta. Nah ini kita akan memasuki tema tentang podcastnya Mas Ari Untung ya dengan HRS beberapa hari yang lalu. Di antaranya membahas tentang apa perlu disetelkan. Jenengan nanti bisa buka di link di bawah video kita. Tidak langsung kami sambungkan dengan linknya Mas Ari Untung, tapi linknya kawan kita yang lain supaya bisa kita simak ringkasnya saja, poinnya. Jadi tidak semua, kalau semuanya nanti lama. Jadi diantaranya yang nyinggung-nyinggung, termasuk rada lunak itu loh. Sudah kita nasihati, sudah ada intonasi yang cukup lunak. Mengenai apa namanya habaib misalnya, itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat atau menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan Antum sendiri gimana? Kan sebenarnya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau Antum memandang seperti apa? Ya nanti penjelasan simak sendiri aja. Intinya kelihatan halusnya. Ini kan acting. Jangan percaya. Yang muda yang tua sama saja. Yang halus yang kasar semua sama. Ya kecuali yang tidak sama. Kecuali yang tidak sama. Jadi tidak 100%, tapi kecuali yang tidak sama. Tapi hampir sama dalam hal cara kerjanya. Walaupun kelihatannya berbeda. Seperti Ismail Fajri Alatas dengan LBY. Nah, itu kelihatannya beda, tapi sama saja tujuannya. Ada yang bekerja di luar ya negeri, termasuk di luar negeri ya, untuk membangun opini, dan ada yang membangun opini dari dalam melalui LBY. Sama saja. Jadi kita harus waspada. Mukmin Muslim itu tidak akan jatuh pada dua lubang yang sama. Pasti akan waspada ya sebelum jatuh pada lubang yang kedua. Di antaranya adalah termasuk apa yang dikatakan oleh Mas Muhammad Rizik Syihab. Kelihatan di podcastnya itu santun ya, pintar actingnya, nggak meledak-ledak, asah semua kolomu semua itu nggak, itu kelihatannya nggak temperamen. Ada sadarnya, sudah kita nasihati beberapa pekan yang lalu itu. Cuma ini belum kelihatan buruknya. Kalau kelihatan singanya ya ada taji dan taringnya, ya. 1 juta Gusdur pun akan kami lawan, apalagi cuma 1 Gusdur. Nah itu dulu tahun 2001. Ya itulah sandiwara. Perannya yang berbeda. Di antaranya ini ada Ahmad Saleh, Bro Rizik gak galak lagi, jadi curiga ya, semoga saja seterusnya gitu loh. Ya termasuk masalah Pancasila itu loh. Dulu kan harus syariat, khilafah dan lain sebagainya. Enggak, Pancasila itu sudah bagus. Ya sudah mulai melunak ya, seperti Abu Bakar Ba'asyir ya, ya, tapi kita harus waspada. Harus waspada, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Gagal pada yang kedua kalinya. Karena mereka itu sulit untuk dibaca. Walaupun karakteristiknya, actingnya ya di depan itu baik, belum tentu baik setelahnya. Berbahaya, harus diwaspadai semua. Karena apa? Terlihat dari
Mana? Dari buku atau kitab-kitab karya mereka sejak leluhurnya sampai sekarang juga. Terus dikuarang, terus semakin kuat. Ya, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, hal kecil yang perlu kita anggap sebagai sesuatu yang besar. Masalah itu tadi di awal yang saya sampaikan. Seandainya Kabupaten Pamekasan ini ada 30 orang habib yang dikholi di kabupaten itu, akan merepotkan warga Nahdien semua. Muslimat ibunya. Jamiah ibu-ibu muslimat, yasinan, tahlilan, fatayat, ibnu, PPNU, Banser, Ansor. Ya, semuanya akan dilibatkan semua. Tapi ditarik, digendami semua, dindawiri semua. Korbannya berjatuhan, sedangkan yang duduk di struktural atasan pengangguran. Nggak peka ini namanya. Nggak peka. Oleh sebab itu nanti kalau bisa diganti saja sesuai dengan tata tertibnya. Ya, ini nggak sesuai dengan tuntutan abad yang kedua Nahdlatul Ulama di Sidoarja. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, Pak Kompretos, ingat saat Wamenaker datangi Rizik. Oh enggak, settingan itu Pak Kompretos. Semua itu ada settingan. Jadi seperti Kang Mas Umar bin Hafid dari Tarim Darul Mustafa, itu sudah ada tim panitia yang menghubungi Mas Deddy Corbuzier. Mas Deddy Corbuzier kan YouTuber, punya subscriber ya puluhan juta, ya kan, ya penting untuk direkrut. Lalu nanti di shooting ya di framing ya di branding ya. Jadi Kang Mas Deddy Corbuzier, jangan dekati Habib itu, jenengan ahli gendam kok malah kena gendam, ini bagaimana? Ahli hipnotis kok kena hipnotis itu bagaimana? Kalah tua jenengan. Nah, ini yang terjadi juga pada Mas Ari Untung. Mas Ari Untung ini kan dulunya kan pelawak sih, ya, tawa sutra, komedian, ya. Jadi kalau Kang Mas Rizik Syihab ini menyindir, enggak, bukan ahlinya kok bicarakan masalah nasab kabaib. Loh, sekarang itu zamannya berbeda. Abah Haji Oma Irama itu all-round segalanya, tidak hanya bernyanyi saja, tapi juga bisa berceramah di mana-mana. Sekarang ini semua orang itu serba bisa. Tidak bisa secara pribadi, tapi bisa mendatangkan orang yang di luar kebiasaannya. Oleh sebab itu nanti Kang Mas Ari Untung ya, untuk menjaga keberuntungan panjenengan Mas Untung ya, hadirkan Kiai Imad, Gus Abbas, Raden Syarif Rahmat, supaya imbang. Sebenarnya Abah Haji Uma Irama itu juga mau ngundang yang kontra dengan beliaunya, ya, tapi nggak mau datang ya karena tidak seirama. Lah kalau Mas Ari Untung dengan HRS ini kan satu frekuensi yang sama. Ya berani datang dan kelihatan itu aktingnya itu ditata dari rumahnya itu. Wah, halus saja, halus kelihatannya tuh, gedabrus. Jangan percaya. Itu nanti kalau pas di lingkungan jamaahnya, Allahu Akbar, bunuh Allah. Kumat. Lah, HRS ini memahami Ruwaibidah saja itu ya nggak pas. Menuduh kita ini Ruwaibidah, padahal dirinya sendiri itu Ruwaibidah. Ini yang kelas seorang dokter lulusan Malaysia. Apalagi lainnya, wah lebih Ruwaibidah, asyaddur Ruwaibidah. Karena habaib-habaib ini tidak belajar agama dengan baik dan benar, lalu mengeksploitasi agama seenaknya, semaunya, merusak ya semena-mena terhadap aturan ajaran dari Nabi kita. Ini namanya Ruwaibidah yang sebenarnya. Nggak percaya? Wah, jenengan lihat sendiri. Terlalu banyak untuk kami buktikan ke hadapan panjenengan semua. Di antaranya adalah yang ada hubungannya dengan marga atau bangsa Alaidrus. Ya, bangsa Alaidrus atau Al-Gedabrus itu. Nah, kalau panjenengan semua sudah buka
kitab yang kami sertakan kemarin, ya ini Al-Mu'jam Al-Latif itu Al-Idrus itu apa. Ya ini nanti ada korelasinya ketika kita akan membahas tentang 31 korban dari seorang pemuda berasal dari marga Al-Idrus yang ada di Jepara. Nanti kita akan ulas bersama. Sebenarnya saya nggak tega sebenarnya. Nggak tega sebenarnya. Tapi Tawasul dengan orang soleh, menyebut nama orang soleh, maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawasul dengan al-bangsa Al-Idrus. mulai bukan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan ya, bukan tawasul kepada Imam Al-Ghazali ya, bukan tawasul kepada Mbah Hamid Pasuruan. Enggak. Kayak diikuti, ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Banter fulus ya. Bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Insyaallah kabul mulus. Ya Rabbal, jadi doa sampai nih ya. Mau diakhiri doanya. Ini Gedabrus. Ya ini namanya Ruwaibidah. Dasarnya dari mana? Ini hanya sekedar keyakinan belaka. Otak-atik ajaran agama yang berjudul wasilah, barokah. Lalu diarahkan ke klan atau bangsanya atau marganya. Ya Allah, ya Kudus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Biasanya tambah ini, bukan ini toh. Biasanya kalau di kuburan ya, di makam Habib Al-Idrus ya. Kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Allah, ya Kudus. Diulang-ulang terus. Ini Gedabrus. Gak nyambut gawe, kepingin sugih, munggah balik. Ini termasuk bagian daripada Ruwaibidah itu. Jadi Ruwaibidah itu bukannya berasal dari luar golongan klan saudaranya Kang Mas Rizik Syihab, ya. Justru yang paling banyak itu ada di dalam keluarganya sendiri. Tapi malah menuduh balik ya ke kita-kita ini yang tidak paham tentang ilmu nasab misalkan. Loh, sudah kita pelajari semua. Yang dijadikan dasar Mas Rizik Syihab mengatakan nasab Ba'alawi itu khilafiyah. Ya. Ini berdasarkan apa? Al-Muhibbi dalam khulasatul atharnya. Lah, Al-Muhibbi berdasarkan Al-Ghuror. Al-Ghuror berdasarkan Al-Jauhar. Dan berdasarkan Al-Burqah, sama saja. Mentok di abad 9 Hijriah. Nggak mau meneliti lebih jeli lagi, Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu hidupnya pada abad keberapa. Nah, ini namanya kebodohan yang dipertahankan. Lalu ketika ada orang yang mau memberitahu, dikatakan sebagai Ruwaibidah. Wama ar-Ruwaibidah ar-rajulut tafihu fi amril ammah. Orang yang ngurusi perkaranya umat atau orang umum, kepentingan umum tapi bodoh, tidak mengerti. Lah, kita ini semua berdasarkan data, fakta, sejarah dan DNA. Semua kami sertakan. Ya. Bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Lalu kita diserang dengan Ruwaibidah itu. Janjane ya. Di awalnya sebelum membahas tentang Ruwaibidah itu, Kang Mas Rizik Syihab itu sudah bagus. Bagi yang tidak percaya ya sudah. Tapi Kang Mas Rizik Syihab harus melihat bahwa rukun iman itu ada 7. Yang ke-7 adalah percaya kepada habaib, itu cucu Nabi kita. Rukun Islam ada 6. Yang ke-6 adalah meyakini Ahlul Bait Nabi itu diantara adalah Ba'alawi. Lalu dengan cara ngeles seperti ini, umat
Islam yang awam akan termakan oleh tipu daya ruwaibidohnya mereka. Nah, mereka itu ruwaibidoh sebenarnya. Inilah yang masuk dalam kategori asrotis sa'ah, termasuk sabda Rasulullah, sayati alan nasi sanawatun khudda'atun, yakni akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa umat manusia, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, Kiai Imad dan kawan-kawan disalahkan. Kok nggak menyalahkan Habib-habib yang ceramah khurafat itu, yang menyesatkan umat itu, yang menyalurkan syahwat kepada imro'at itu, yang ajnabiyat itu. Ayo, kenapa? Kenapa? Nah, ini termasuk bagian daripada sanawat khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Sing bener didustakan, pendusta dibenarkan. Yang tidak memiliki sifat amanah malah justru dipercaya, yang tidak memiliki sifat amanah malah justru dipercaya, atau sebaliknya. Ini menyangkut kepentingan umat atau kepentingan umum bangsa dan negara. Ya, pemimpin bangsa sudah jelas, misalkan ya, ada anggota jaksa, hakim, dan tentara yang tidak bersih, ya. Terus akhirnya malah justru diangkat menjadi panglima atau perwira. Ini kan berbahaya untuk keselamatan dan keberkahan sebuah bangsa. Karena mengangkat orang-orang yang tidak bisa memiliki sifat yang amanah, bisa dipercaya. Begitu juga dalam hal agama. Kalau mau mendatangkan penceramah, ya harus benar-benar ya difilter kemampuannya. Apakah ini hanya abal-abal saja atau tidaknya. Itu. Kalau lingkup audiens atau hadirin hadiratnya tidak terlalu banyak sih nggak begitu bermasalah. Ya, tapi kalau misalkan yang hadir ini ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, ya, terus menghadirkan penceramah yang menyesatkan, ini kan sangat berbahaya. Tahun Haul Imamain Malang kemarin itu, ya, Dek Zulfa Mustafa, Waketum PBNU, masih ada jejak digitalnya, menyampaikan bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman, dari Ba'alawi. Ngene iki lho, Dek Mas Waketum, gak malu kan jenengan. Jejak digital itu tidak bisa dihapus, Kang Mas atau Dik Mas. Jenengan mengatakan seperti itu tidak wa'at bi'issayi atal hasanata, maka tidak akan bisa tamhuha. Tidak akan bisa dihapus kecuali panjenengan meralatnya. Ini hanya berdasarkan kitab Al-Imamul Muhajir yang saya baca, yang berdasarkan juga kitab Samsul Dhohiroh Al-Yadiyat Syihab saja. Lah, gitu. Harusnya PR Anda, Dik Mas Zulfa Mustafa, Waketum PBNU, ya, masih banyak. Di antaranya adalah makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara sana. Itu jenengan sampai meninggal dunia tidak akan tenang di alam barzah sana. Mohon maaf, ya, karena jenengan masih berpihak, walaupun jenengan ngaku dengan Kang Kiai Haji Maduddin Usman sebagai saudara. Ya memang ada hubungan saudara. Saya dulu sempat bersama-sama berkarya di Jakarta Utara dan Tangerang sana. Pernah, cuma ya ayo bareng-bareng supaya kita ini tidak dikatakan sebagai ruwaibidah itu. Wa yukadzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang berkhianat justru dipercaya. Orang yang terpercaya justru malah dikhianati. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Banyak orang yang berbicara, ceramah di mana-mana atau pidato. Seperti Dik Nusron Wahid, Menteri ATR, BPN, ceramah masalah yang bukan bidangnya. Nah, ini termasuk ruwaibidah itu. Ruwaibidah itu. Ya termasuk Marga Al-Ngedabrus tadi itu ya ruwaibidah itu. Tidak hanya
Kang Mas HRS saja yang Ruwaibidah. Pak Zero, Kipin nggak pakai akal ya? Ada video yang justru malah ada Muhyiddin di hadapan Bahar Sumet itu sujud-sujud sampai kumisnya dituarik. Ben ya ridho ya. Lalu setelah itu minta berkah airnya sujud kayak itu. Sujud kok kepada orang Yahudi. Yahudi agama yang la ilaha illallah, Musa Rasulullah dulu, nggak masalah. Jadi Muhyiddin ini nggak pakai akal sehatnya. Okay. Berikutnya Pak Jerry Tambun. Assalamualaikum Yai, sugeng dalu wong Pekalongan hadir derek ngasin nabi kerja. Nggih Pak Jerry Tambun matur suwun terima kasih. Makassar marhaban ya habibana. Nggih, kalau dulu itu memang ya ada sikap ketegasan Mas Rizik Syihab yang saya setuju. Di antaranya tentang masalah vaksinasi, ya, vaksin itu loh ya. Itu masih ada yang saya bisa mensetujuinya. Tapi setelah itu mulai lupa diri setelah banyak dukungan ya. 212 dan seterusnya itu akhirnya lupa diri, keluar sifat takaburnya. Berbahaya. Ya. Di acara podcast bersama Mas Ari Untung itu ya. Sudah melunak sebenarnya. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ya, ini kami mengingatkan. Ini kan tugas seorang ulama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran merajalela di mana-mana, di antaranya adalah Ruwaibidah dari kalangan habaib Alawi yang ada. Terus kita diam. Para kiai-kiai yang waspada ini diam, ya akan tetap ikut menanggung beban dosanya selamanya. Anehnya masih ada kiai-kiai khos kita yang mendukung ya kesesatan, keruwaibidahan mereka. Inilah bahayanya, ya bahayanya mengikuti orang yang tidak berdasarkan data dan fakta, sekaligus sifat waspada. Begitu juga tolaban liridhoillahi ta'ala. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ketika perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya idza usnidal amru ila ghairi ahliha ya fantadiri sa'ata, maka tunggulah kehancurannya. Ada yang redaksi berbeda, idza wusidal, ada usnidal amru ila ghairi ahliha ya fantadiri sa'ah. Ini akan berlaku di negeri kita. Oleh sebab itu kita menata sumber daya manusia Indonesia supaya kuat menerima berkahnya tanah, air, dan udara yang ada di Nusantara. Ini tugas ulama. Kalau saya bukan ulama, saya ini hanya tabi'il ulama, pengikut ulama. Harus menata SDM, sumber daya manusia Indonesia, membangun ya kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya. Lah, bagaimana Allah akan mengeluarkan berkahnya? Kenyataannya kita masih suka dan mau diadu domba. Nggak bisa. Sama seperti misalkan ini ada uang 50 juta, akan kami bagikan kepada 50 orang, per orang 1 jutaan. Tapi 50 orang ini congkrah semua, bertengkar, saling menjatuhkan, ya, saling menghina satu sama lainnya. Yo, nggak akan saya berikan. Untuk apa? Nanti malah justru uang 50 juta ini akan dibuat ya untuk merusak bangsa dan negara, bahkan agama. Ini analogi lah ya. Allah sudah memberikan, menurunkan ya harta benda yang tak ternilai harganya di negeri kita, terpendam di dalam perut bumi kita, tersimpan di dalam air laut kita, ya, tersedia di oksigen udara kita. Lalu hanya beberapa persen saja yang dibuka oleh Allah Ta'ala untuk kita nikmati bersama. Belum ada 25%-nya.
Seandainya semua dibuka oleh Allah 90% saja, Indonesia ini tidak akan ada kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, ya, kemaksiatan yang, ya kalau kemaksiatan masih tetap ada, tapi paling enggak tidak begitu banyak perkembangannya, ya, masalah dosa-dosa itu, ya, karena kadal fakru ayyakuna kufron itu, kefakiran itu akan mendekati kekafiran, ya, akhirnya kekafiran itu tidak berupa kafir akidah saja, tapi kafir syariah, termasuk kriminalitas meningkat di mana-mana, pembunuhan, wanita pacarnya disemen, gara-gara hubud dunia rasukuli khotiatin itu. Jadi kembali kepada podcastnya Mas Ari Untung. Jadi Mas Ari Untung, ya ayo kalau mau cari untung, ya jangan dengan cara untung-untungan seperti itu. Ya, ayo kembangkan pemahamanmu, Dik Ari Untung atau Mas Ari Untung. Ya, ingatlah bahwa terlalu dekatnya Anda dengan habaib Alawi itu tidak bisa membuat hati dan pikiran Anda terbuka, sekaligus waspada, karena hanya berkiblat pada kebenaran yang satu jalur saja. Cobalah lihat dan cari informasi pembandingnya, bahwa habaib-habaib yang kamu percaya selama ini itu adalah hanya bualan atau dusta, hanya omong kosong belaka. Lalu dengan mau mempelajari, ya paling enggak mendatangkan sekelas Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas untuk jenengan wawancara. Seperti apa ya pendapatnya? Sudah kurang apakah ya informasi data fakta yang ada di YouTube ya, dunia maya? Ayo semuanya simak. Jangan hanya menyimak apa yang pro dengan Anda saja, tetapi yang kontra pun harus jenengan simak juga. Insya Allah nanti akan berimbang, ya, sehingga menambah Anda menjadi dewasa. Dan ada harapan Mas Muhammad Rizik Syihab ini untuk sadar, ya. Sudah melunak. Semoga saja menyadari dan tidak ngaku lagi menjadi cucu Nabi kita. Gitu. Karena apa? Ketika kita perlihatkan di hadapannya kerusakan moral kawan-kawannya, satu klan dengannya itu, wah, pasti akan terbelalak semua. Alasan apa? Oh itu kan oknum, wah nggak bisa, ada kitabnya kok. Oknum itu kalau nggak ada buku pedomannya, itu oknum. Tapi kalau ada kitabnya, Habib Hasan Al-Bakar itu, semua orang cewek-cewek itu kalau melihat itu semua pasti akan minta dinikahi. Kayak Nabi Yusuf alasannya. Lalu akan ditiru anak-anak muda mereka. Nah ini kembali ke informasi yang dari Jepara itu, ya. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, delalai seperti itu, dilalah. Jadi dari marga Alaidrus, selain Rifki Alaidrus, juga Alaidrus yang Gedabrus lainnya itu. Jadi mereka itu mengaku sebagai bangsa. Marga Alaidrus pertama yang menggunakan itu Habib Abdullah, saudaranya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi Habib Abu Bakar As-Sakron itu memiliki anak, diantaranya adalah Abdullah dan Ali. Nah, Abdullah ini yang pertama kali menemukan makam, ya, berdasarkan kebiasaan mbahnya Abdurrahman As-Sakof. Makamnya siapa? Makam leluhurnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu katanya di Husaisah itu sampai sekarang. Jadi dijelaskan lagi bahwa beliaulah Abdullah Alaidrus ini yang pertama kali melakukan ziarah ke situ. Ditanya, kenapa engkau, hai Alaidrus, Abdullah Alaidrus, berziarah ke situ? Dulu kakek saya Abdurrahman As-Sakof itu ya sering menziarahi tempat ini, tapi biduni ta'yini maudhi'in, tidak ada tempat yang pasti, ya, di mana letak makamnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu. Biduni ta'yini maudhi'in. Lalu baru 200 tahun yang lalu itu, amal an faqad ayyanuhu imma bil qara'in wa imma bil kashfi.
dengan ronsen makam, ya, dengan mimpi-mimpi. Nah, itu berarti al-idrus itu artinya adalah seperti singa. Kadang bukan dal tapi tak, al-idrus kadang-kadang. Nanti bulat lah, alasan itu bulat. Ada yang mengatakan lagi al-idrus itu adalah syamsus sumus, mataharinya matahari, sinar yang menyinari, sinar seperti matahari yang menyinari seluruh alam semesta ini. Ini mengambil nama asli gelar bagi Syekh Abdul Ghais bin Jamil. Syekh Abdul Ghais bin Jamil itu ialah asli yang mendapatkan gelar Syamsus Sumus. Tapi diambil alih oleh Al-Aitarus atau Al-Aidrus yang artinya yang macam-macam, kadang singa, ya kadang ya sinar, macam-macam, Al-Aitrus atau Al-Aitrosiyah. Nah ini benar-benar terjadi di Jepara beberapa hari ini. Ya ini ada 31 dan ada yang di Rudo Paripekso, ya, Rudo Pokso dan lain sebagainya. Anak-anak kecil ya jadi korban. Hati-hati putra-putri, khususnya putri-putri kita ketika bertemu dengan habaib muda. Kami informasikan jika marga Al-Aidrus, Ba'abud, marga-marga yang ada di Kuburaya, kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dekatnya Pontianak sana, ya, yang mudah-mudah datang ke sini, datang ke Jepara, datang ke Kudus, Semarang, Demak, Pati, Rembang sana, Grobogan, ya Batang, Pemalang, Pekalongan, sampai ke selatan semua Jawa, ya, terus ngaku-ngaku seperti ini, memiliki perilaku seperti ini, hancur sudah bangsa ini. Di sisi yang lain, ulama-ulama masih melindungi, ya, terus hancur, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah nggak usah dilakukan saja, husnudzon saja. Husnudzon saja. Pokoknya diperkosa, dibunuh, ya ditipu, husnudzon saja. Seperti apa yang dikatakan Ketua PBNU itu. Monggo terserah. Terserah. Pangasiman, Cagura, Cah Gunung Rawa 57, Pati hadir, Yai. Kata lunak kurang pas, yang pas itu melempem kerupuk tidak kriuk-kriuk. Dari Pak Ngasiman ini dari kalau orang Jawa ini Pati kan, daerah Gunung Rawa 57 berarti Pati Lor, lereng Gunung Murio. Nah, saya sering ke sana, gerilya saya. Gerilya, ya. Door to door saya. Nah, itu nggih. Berarti Pak Ngasiman asli itu asiman orang yang menjaga. Tapi karena bahasa Jawa tadi biasanya kalau kesuat itu kan angamta, ngalaihim. Nah, biasanya kan begitu. Orang Jawa lisannya itu nggak bisa. An'amta, assalamualaikum itu kan. Assalamualaikum gitu aja. Ngati ngasiman. Mr. Garen, bubarkan perhabaiban di NKRI karena sudah malu-maluin, sesat menyesatkan. Harus tetap digelorakan, digaungkan terus. Nggak boleh kenal, tidak boleh mutung, ya, tidak boleh kenal lelah, tidak pernah mengenal kata lelah, Pak Abdul Ghani. Nah, mungkin demikian arti lagu. Memang benar Bapak Haji Nur Ihya, maksiato kan bisa hilang karena untuk keseimbangan, ketaatan sampai akhir zaman. Semoga beliau insya Allah, kadang tulisannya nggak ada spasinya itu, jadi sulit bacanya. Jadi sudah kami yang Ruwai Bidah itu nanti Ruwai Bidah itu ngomong syukur jeplak, ya, biasanya syukur jeplak orang dasare. Misalkan kitab kan ada bahwa nasabah alam itu sah. Sah, iya sah, tapi terputus lama, berarti sah berdasarkan senjata surah al-istifadhah saja. Surah al-istifadhah itu dibangun dengan propaganda. Ya nggak bisa diterima. Kalau semua bisa diterima seperti itu, ya agama ini hancur semua. Sudah nggak ada yang namanya keakurasian data. Pak Nur Hadi, bagaimana penjelasan ilmiah tentang mayat yang dikubur puluhan tahun masih utuh? Wah, ini ada pertanyaan lagi. Mayat umat Islam yang dikubur
puluhan tahun, ada yang utuh, tidak hancur. Ya, ini bagaimana cara mensikapi secara ilmiah. Ada faktor unsur tanah dan ada faktor unsur ibadah. Unsur tanah kemungkinan ya ada kandungan tanah yang sesuai dengan asal-usul jasadiah jenazah. Kadang kontur tanah, kondisi tanah, ada yang berpasir, ada yang berkontur kuning beda. Nah, ini bisa membuat suhu udara di dalamnya itu dingin seperti ruang yang ber-AC, atau seperti kulkas, atau seperti freezer untuk mengawetkan benda. Lalu di dalamnya ini berisi orang-orang yang tidak harus ahli ibadah saja, tapi orang-orang yang memiliki keikhlasan, ketulusan dalam hidupnya. Ibadah ada yang jahrah dan ada yang sirriyah. Ini bisa juga membuat ya jasadiahnya itu terawetkan, sama seperti jeruk yang disimpan di atas salju Gunung Everest atau Puncak Sudirman Papua sana. Awet. Di atas Gunung Himalaya itu ada manusia-manusia yang umurnya lebih dari 100 tahun, itu sudah biasa. Karena apa? Suhu udaranya mendukung ya, bersih ya, oksigennya cukup untuk bisa mempertahankan hidup ya manusia sehingga berumur panjang di sana. Nah, kalau di dalam kuburan ini bagaimana ya? Ada faktor hukum relativitas ruang dan waktu. Hukum relativitas ruang dan waktu, kelihatannya ruangnya itu di situ, tapi waktunya berbeda. Ada kejadian tahun 2020 yang lalu di Cilegon. Ada kuburan yang mau digusur untuk pabrik ya, dan dipindahkan. Ada 300-an ya, kuburan makam di situ, maksudnya jenazah atau mayat. Lah 159 itu utuh. Ada yang 35 tahun dikubur, ada yang 15 tahun, 20 tahun, ada yang 7 tahun. Itu masih utuh. Kulitnya itu masih asli. Seakan-akan masih hidup dan rambutnya itu berubah. Ada yang tambah beruban dan ada yang tambah panjang. Kukunya juga ada yang tambah. Lah ini bagaimana? Menurut pandangan agama, ini bagian daripada hukum relativitas ruang dan waktu. 35 tahun itu hanya kurang dari 1 jam saja. Dimensinya ini dimensi akhirat. Barzah itu awalu manzilin min manazilil akhirah. Alam barzah atau kuburan itu adalah muqaddimah dari alam akhirah. Lah alam akhirat itu bisa bertingkat-tingkat dimensi dan variasinya. Kalau dihitung 1000 tahun, hitungan kita di sana cuma 1 hari. Kalau 35 tahun, ya hanya beberapa jam saja. Ini ilmiah, utuh jasadnya. Lah, kok nggak semuanya? Kok ada yang hancur juga? Lah, ini mengandung unsur karomah dalam hal ibadah. Tetapi yang perlu kita pelajari bersama selama ini bahwa ada ajnabu dzanab, ada tulang ekor yang tidak akan bisa hancur itu ya, yang nanti itu akan pukul ya jasad seperti tumbuh-tumbuhan. Lah, ini tidak seperti itu maksudnya. Bahwa jasad yang terkubur ratusan tahun itu tidak akan digunakan lagi oleh Allah untuk hidup yang kedua kali di akhirat nanti. Karena apa? Terlalu rapuh. Itu pun kalau jasad tersebut itu masih utuh. Lah kalau sudah hancur, ya, dimakan, tertimbun
puluhan atau bahkan ratusan meter gara-gara gempa besar tabrakan antara daratan lautan diangkat seperti gonjang-ganjing langit kelap-kelap yang terjadi jutaan tahun yang lalu, ya, termasuk dimakan buaya, dimakan hiu laut sana, di Ngaben, dikremasi, ya, dibakar sehingga tidak ada jejaknya lagi. Terus bagaimana dibangkitkan? Ya tidak. Yang bangkit itu bukan jasad itu, tapi jiwanya, aplikasi, roh, ya, softwarenya yang dibangkitkan mendapatkan jasad yang baru lagi. Nabi Yusuf, kerangka kuburannya dipindah, dibawa oleh orang-orang Israel dari tanah Mesir, dibawa ke tanah perjanjian di daerah Filistin. Ya berupa kerangka. Itu makam Nabi dan Rasul ya. Padahal ada keterangan makam Nabi dan Rasul itu tidak dimakan oleh cacing tanah. Iya, tidak dimakan oleh cacing tanah, tetapi menyatu kembali dengan tanah, hanya peninggalan berupa kerangka saja. Misalkan Wali Songo itu, ya enggak, belum tentu makan Wali Songo itu terus jasadnya utuh, ya enggak seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada ahli ronsen makam, membuat makam-makam palsu itu, kemungkinan dari unsur tanah itu ada ratusan juta bahkan miliaran sel-sel yang bisa dibuat untuk menyusun kembali, ya, asal muasal manusia dengan menguap menjadi udara, ditanam menjadi tanaman dan ada airnya, lalu diproses menjadi makanan, ya, buah dan biji-bijian, lalu ada hujan, plug and play, lalu membuahkan min dan plus, laki dan perempuan, suami dan istri, lalu menghasilkan, melahirkan kembali anak-anak manusia baru di dunia ini. Ya, ini namanya kebangkitan itu. Jadi tidak menggunakan jasad yang lama, itu terlalu rapuh. Kalau Nabi Adam 7.000 tahun lebih yang lalu, ya, terus masa jasadnya mau dibangkit di mana? Wong Nabi Adam makamnya tidak ditemukan, ya. Pro dan kontra masalah tinggi dan besarnya, di mana posisi asli dimakamkannya juga tidak jelas. Jadi kita harus membicarakan ini dalam konteks ilmiah saja. Untuk keyakinan keagamaan ini tergantung. Kalau jasad masih utuh itu malah justru tidak diterima oleh bumi. Kalau menurut orang-orang Hindu dan Konghucu. Nah, ini berbeda, tergantung keyakinannya. Nggih, Pak Nur Hadi seperti itu, nggih. Kelak yang dibangkitkan itu ya jasad-jasad sudah enggak. Enggak. Terlalu rapuh, jasad baru lagi. Cuma jiwanya, software isi dalamnya itu loh, ya. Kita dapat menganalisa sesuai dengan pandangan mata lahir dan batin kita, bahwa anak-anak yang terlahir sekarang ini umur 2 tahun itu sudah berbicara fasih, ya. Umur 2 tahun sudah terampil, ya, bermain gitar, bermain drum, ya, bahkan hafal Quran, bahkan pinter misuan. Nah. Terus umur 2 tahun itu dia milih pergaulan dengan orang-orang yang lebih tua di atasnya. Tidak mau bergaul dengan sesama sebayanya atau di bawahnya. Nah, ini berarti itulah yang namanya kiamat-kiamat itu. Nanti kita bahas lagi, dan pernah kok nggih Pak Nur Hadi, Pak Sukisno 2024. Untung cuma cari duit, sudah malas jadi artis, ya nggih, kita dukung nggih. YouTuber itu ya termasuk penghasilan yang menguntungkan. Jadi Mas Hadi untung ini yang menguntungkan, ya, seperti kemarin yang dengan suaminya Paula itu siapa? Suaminya Paula Verhoeven itu yang itu kan lah Wong Baim. Ya itu kan YouTuber itu kan, yo uangnya ya cukup besar. Ya Dik Rapi Ahmad, ya, Deddy Gerbuzer, termasuk Kang Deddy Mulyadi, ya itu ya selain gubernur ya YouTuber juga kan, ya. Ini termasuk ya nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan panggilan jiwa, mana yang baik dan mana yang benar, mana salah, itu harus
bisa mendudukkan di mana posisinya gitu. Nggih, Mas Anom. Kiai, tolong tanggapi predator wanita Habib Ali Idrus Jepara. Nggih, tadi Mas Anom sudah kami singgung di depan nggih. Hati-hati anak-anak muda, khususnya wanita-wanita, perempuan-perempuan kita, fatayat-fatayat kita. Sudah tertanam dalam chip memori melalui sholawat Nabi yang digalakkan oleh mereka atau habaib-habaib yang tua itu. Ya. Cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah Rasulullah. Lah bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya sekarang yang kita bisa lihat itu ya keturunannya siapa ya habaib-habaib itu. Nah yang habaib-habaib yang sudah tua kan nggak mungkin mencintai secara cinta itu bukan cinta mahabbah ana uhibbu ilaika dengan mahabbah cinta I love you itu bukan, tapi mencintai perilakunya, meniru kebaikannya kan begitu. Akhirnya disalahartikan, salah tafsirkan, akhirnya mencintai. Yo akhirnya wis mentaati ya di kon ngene ini ilmu gendam. Jadi mereka sudah dibekali sejak zaman leluhurnya ilmu gendam. Ilmu hipnoterapi kelas tinggi, master profesional. Kalau yang marga Ali Idrus dari Jepara ini, Habib Ali Idrus yang itu belum master, itu hanya kelas lanjutan. Basic, advance, lanjutan. Sehingga uang lanjutan saja sudah bisa memperdaya sebegitu banyak wanita-wanita muda 31-an ya. Apalagi yang master profesional. Nggak kelihatan. Jadi misalkan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini waktu podcast dengan Mas Ari Untung ini termasuk bagian daripada itu. Tapi profesional, nggak ketara. Ingin menggait ya publik atau umat ya. Supaya ternyata Rizik itu ya orang terdidik ya. orang dokter ternyata enggak. Nah, ini cara untuk antisipasinya. Nggih, Mas Anom nggih. Jadi sudah dihukum mati saja. Ya tidak hanya dari marga Ali Idrus yo Jindan. Rifki Ali Idrus sama. Ya, Rifki Ali Idrus kemarin itu masih belum lulus, ya sekarang ini tambah Ali Idrus lagi. Yang bin Yahya juga ada, ya semua ada banyak. Nah ini kadang-kadang kalau saya mau buka-buka itu kadang-kadang itu saya takut apa nanti dikira lu Kiai kok ngumbar celane saudara itu enggak baik lah. Nggih, Mas Anom, nggih, insyaallah Mas Anom. Bu Senta, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Ari Untung dari dulu sepertinya memang agak lain, Kiai. Mencari untung dengan pembicaraan yang sebenarnya tidak menguntungkan. Nggih, Bu Senta, memang untung-untungan lah. Yang penting tidak seperti let call Untung PKI itu ditembak mati akhirnya kan. Let call Untung. Tapi sekarang ada anaknya let call Untung siapa? Bejo Untung. Lah Mas Ari Untung ini seharusnya ya kalau memang profesional dalam kerjanya, ya menghadirkan yang kontra dengan HRS yang dihadirkan beberapa hari yang lalu itu, supaya imbang gitu loh, supaya imbang. Lah kok sekelas Mas Ari Untung, ya sekelas UAS, sekelas yang sudah mendapatkan gelar dai sejuta umat, ya. Ustadz Abdul Somad, bisa kena kok. Kena propaganda Habaib Ba'alawi. Sekelas D.A.D. Hidayat, saya kena kok. Apalagi sekelas D.Ari Untung. Aduh, orang untung. Nggih. Jadi, nggih, begitu Bu Senta. Ini untung-untungan. Oleh sebab itu, D.Ari Untung, ayo buka dua mata. Baik lahir dan batinnya. Jadi semua, ayo pelajari apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa ternyata mendekati habaib itu tidak membuat pemikiran kita semakin cerdas dan luas, tetapi sebaliknya. Nggih, begitu nggih. Pak Gavin, kuya skuad kami tetap cinta apem Habibana. Nggih. Nggih. Wong 35 tetap waspada. Watak Yahudi itu tetap watak Yahudi. Nggih, siap waspada. Nggih. Kayak skuad Gavin. Nggih. Nah ini kadang-kadang saya selang-seling membaca yang terkini. Ali Asyadi Topan, alhamdulillah sehat selalu Kiai Nurja. Sinanggul Melonggo, oh Jepara oke, dekat Jepara selalu hadir. Rizik itu dedengkot pembohong, kelihatan dari tampang dan ocehannya. Novel Dajjal pembohong, manusia perusahaan agama. Gini. Memang seperti itu. Kami tidak mengatakan seperti itu, tapi ini penilaian publik.
penilaian umat dari arus bawah kultur Nahdlatul Ulama dan lainnya. Karena Sri Syam ini kan tahu dari kalangan Muhammadiyah itu tidak percaya habaib itu keturunan Nabi kita. Dari Al-Irsyad yang saudara sesama perantauan dari Kadromi sana juga tidak percaya. Lah kenapa orang-orang atau kiai-kiai yang tidak percaya kok malah justru dikatakan kafir, neraka, munafik? Loh, katanya, ya jangan les loh ya. Nggak percaya nggak apa-apa, ini kan urusan pribadi. Ya kenapa saudara-saudara Anda memaksa dan bahkan menyerang umat Islam Indonesia dengan kitab-kitabnya, tidak hanya umat Islam Indonesia tapi umat Islam seluruh dunia. Kalau kitab-kitab mereka diterjemah ke dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia, bahasa Belanda sana, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Cina, memalukan. Kitab-kitab karya Ba'alawi itu memalukan. Kayak isi novel ini, Al-Ghadabrus. Kayak isi novel. Jadi cerita fiktif. Tidak nyata tapi dompleng nama karomah. Dompleng nama bagian daripada mukjizah. Pak Ahmad Ghufroni, efek dongeng memang sangat dahsyat. Bisa menghancurkan gunung dan efektif untuk merebut kekuasaan. Pribumi harus produktif dalam memproduksi cerita. Pak Ahmad Ghufroni. Sama seperti anak-anak kita, Pak Ahmad Ghufroni. Jenengan tanya, nak, Superman itu ada apa enggak, nak? Wah, ada, Pak. Mesti ngeyel dia. Mana buktinya? Itu ada filmnya. Clark Kent itu tokoh pemerannya. Spiderman ada enggak? Ada, nak. Ini kaos saya nih ada gambar Spiderman. Bukan, nah itu hanya fiktif. Oh, enggak, Pak. Apa itu bohong? Ruwe bidoh jenengan itu. Wong ini ada kok, jelas faktanya kok. Kan ada tulisannya juga ditulis itu. Berdasarkan cerita fiksi kan. Oh, ada kok. Berdasarkan buku, oh ada, oh. Mesti kan ngeyel itu. Nggih, begitu nggih. Pak Ali Asyadi Topan, nggih. Nggih, berikutnya Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat jelek bisa ditutupi, sifatnya sementara. Jangan percaya sifat munafik, hukum tanam tuai, biar alam yang beri pelajaran. Nggih. Tetap harus diusahakan nggih Pak Toko Suryo sebagai ulama warasatul anbiya, kalau memang benar-benar ulama. Kalau saya ini bukan ulama, tapi tabi'il ulama, pengikut ulama saja. Ya, yang memiliki jiwa kepedulian terhadap ummah secara ammah. Wajib terus menyampaikan ya, mana yang maslahah dan yang mafsadah. Nggih. Ma bainal haq wal batil, amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Pak Jai, apa solusinya agar Jatim bisa sejahtera, Pak Yai? Kok nggak ada kebijakan yang visioner alias sama saja yang sudah-sudah? Apakah gubernurnya nggak fatonah? Nggih, kelihatan bukan nggak nggih, kurang. Kurang fatonah. Nah, bukan seperti Pak Ahmad Fatona yang korupsi sapi dari PKS itu ya, bukan. Tapi ini Bu Khofifah, ini kurang fatonah. Kurang cerdas. Cerdas itu ada dua, cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Ya, mungkin Dik Khofifah Indah Parawansa ini cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritualnya masih perlu diasah kembali. Dekati orang-orang yang tidak hanya mendoktrin. Ya, karena ini ada hubungannya dengan kemajuan NU, Muslimah, Fatayat, ya, IPPNU, ya, bahkan anggota Banser Jumbareka yang putri-putri wanita itu juga banyak, ya. Lah, tapi kiblatnya ke seorang gubernur Jatim ya akhirnya ya kayak gini, stagnan, nggak bisa maju Pak Jai, nggak bisa maju. Jadi ini kurang fatonah bener. Ya kurang sidik, amanah, tablek, empat-empatnya kurang lah, kurang. Ya, wong sudah ada berita Jawa Tengah, Jawa Barat sana untuk memacu pemasukan APBD. Ini kok masih ada santai. Lah ini bagaimana? Santri goib, Ari Untung bisa buntung kalau dekat Wahabi dan Wahabib. Dik atau Mas Ari Untung ini kan sebenarnya seperti orang putihan, ya, selalu mendukung habaib-habaib dalam perjuangan, ya.
Tapi kalau dekat dengan Kiai NU ini masih alergi dia. Kelihatannya nggak suka, kurang cocok gitu. Nah ini perlu diluruskan, ya. Perlu pendekatan dengan Raden Syarif Rahmat, ya, dengan Yai Joko Syahmat, dekat dengan tokoh-tokoh seperti itu, biar terbuka wawasannya. Nggih, Pak Santri Goib. Berikutnya, Dede Pandi, Ibu Gubernur harus dimasukkan ke barak militer. Ini ya anak-anak nakal. Nggih. ADM programnya Kang Dedi ini. Kuya sekuat, kami cinta Habibana tapi dulu, sekarang udah putus cintanya sama mantan. Nama Tuhan dan Nabi dijual murah demi ambisi manusia. Agama dijadikan alat peperangan, padahal agama bukan seperti itu ajaran. Ini alhamdulillah Pak Kuya sekuat. Hidayah itu milik Allah. Sepintar, secerdas, sehebat apapun orang, tapi kalau nggak dapat hidayah, ya mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlillahu falahadiyalah wa mayyudlillahu famalahu min had. Milik Allah, milik Allah hidayah itu. Kita tetap harus mengusahakannya. Nggih, panjenengan alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Rahmah. Antum wae Kafiyah nggih gak mutu nggih. Bon bener Kiai nggih. JJ garok gondel ialah kan mereka mah Islam rasa Yahudi. Nggih, insyaallah. Berikutnya Pak Samanman. Pak Santri Goib. Sudah nggih. Pak Samanman, ya Allah sungguh sangat nggih. Gavin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gavin. Pak Supargianto. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Usul Kang Rizik udah mulai merayu Kiai Nusantara. Jangan sampai kendor. Tipu muslihat Ba'alawi, kalau kita lengah di waktu kemudian akan bangsa kita akan dibodohi lagi semangat. Nggih, Pak Supargianto, jangan jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah gagal yang kedua. Karena kegagalan yang pertama itu mampu diambil pelajarannya, hikmahnya. Lalu di pelajaran yang kedua tidak akan jatuh lagi. Nggih. Cukup satu kali. Inilah seperti Abah Haji Oma nyanyi. Cukup satu kali kegagalan, cukup satu kali tetenet itu loh. Nah, itu ada lagu Abah Haji Oma Irama seperti itu. Jadi umat Islam jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Omah Cemani, waspada, pesan baginda Rasulullah, waspada terhadap siasat kaum Yahudi. Nggih, di Al-Quran sudah ada, di hadis Nabi juga sudah ada. Hati-hati dan waspada. Nggih. Berikutnya Pak M. Gibran, leres yai, nggih siap. Kinclung, ketua PBNU-nya ganti aja, nggih siap. Nggih. Jadi Romo Kiai Marzuki Mustama, Romo Kiai Said Akil Siraj, ya. Kalau bisa nanti justru Prof Ahmad Zahro, ya itu bisa masuk itu. Walaupun tidak sejak kecil berkarir di mulai ranting MWC, PC, PW, PB tidak perlu. Ini aturan baru, tidak harus itu gitu loh. Presiden ada bisa kok. Masa di kepengurusan organisasi nggak bisa? Ya harusnya bisa. Oke. X41. Kemarin masalah device atau apa sampai putus dan dipenggal jadi 2 video. Belum ada sponsor kah? Semoga live hari ini lancar. Pak X41, terima kasih atas perhatiannya. Kemarin live itu dipenggal jadi 2 badan. 2 video oleh admin Pak X41 gara-gara apa? Sinyalnya diajak bersahabat, diajak rukun, saya rangkul tanpa dipukul. Jadi diputus-putus sinyalnya. Bukan kesengajaan kami, Pak X41, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesetiaan panjenengan semua. Tidak hanya Pak X41 saja, tapi seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh dunia. Ya kadang-kadang kalau macet-macet gitu ya malas ngelanjutkan ya. Oleh sebab itu yang nonton ya belum ada 10 ribuan ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya istiqomah. Ya, tapi bukan kesengajaan kami. Ya kadang-kadang sinyal ya gitu nggak bersahabat ya, atau mungkin gangguan atau apa ya kayak gangguan ya. Oh, namanya sinyal tanpa kabel ya begini ini. Nggih Pak X41, terima kasih matur suwun. Mohon masukan-masukan yang membangun ya channel ini bersama-sama. Kalau sampai putus itu mohon dikasih ilmu yang bermanfaat bagaimana supaya menanggulangi anti petirnya itu bagaimana nih, anti gangguan, anti virus itu bagaimana nih. Nah ini muter mana?
Enggak ya, nggih. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Rama Kyai, apunten, eling waspada biar susah lunak tetep bahaya. Jangan mau dirangkul nanti kena pukul. Nggih, Pak Jaya Wijaya. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Fafiru ilallah, mongko padha lumayo sira kabeh nggondeli nggih marang rahmate Allah. Goleki nyuwun ya ridhone Allah. Ini fafirru ilallah, waspada, tetap waspada, jangan sampai terlena, jangan sampai terlena. Lencai boncai, Ari Untung itu kibin akut, kalau mau netral coba diundang Kiai Imad biar tahu nggih. Harusnya begitu Pak Lencai boncai, ngundang lagi Gus Aziz Jazuli, ya, mungkin dari bawah dulu, ya mungkin ngundang tentang DNA, itu kan netral ya. Dr. Sugeng Sugiarto undang dulu, ya ini kan ilmiah ya, keilmuan terkini, nggak nanti bisa ngundang saya atau justru Mas Ari Untung saya undang ke tempat saya, ke tempat kita, nah, gitu. Nah, ini namanya seimbang namanya itu. Jadi nggak boleh jomplang gitu. Nggih. Pak Pelawat 98, servernya kena shock terapi tegangan tinggi. Oh nggih, kena mundur. Nggih, Pak Kesempatan satu, terima kasih Pak Jaya Wijaya. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nuri. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Matur suwun, terima kasih wa anta kadzalik. Semoga panjenengan juga seperti doa panjenengan. Bu Arfi Fadilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan percaya sama Rizik, dia selalu playing victim. Nggih. Bermain retorika supaya bisa menarik perhatian masyarakat kita. Jangan percaya. Walaupun husnudzon itu ada, setiap dalam diri kita itu ada husnudzon, tapi jangan satu-satunya, harus tetap ada didampingi dengan waspada, waspada dan waspada. Bu Arifadillah sudah pesan kayak gini. Bon, pokoknya terus berjuang, jangan sampai negeri ini diambil alih oleh mereka. Ya, terus misalkan merusak sejarah, ya, ceramah khurafah, ya, itu nggak termasuk Ruwaibidah. Oh, lebih dari Ruwaibidah. Jadi Kang Mas Rizik Sihab itu belum bisa memahami tentang hadis Nabi Ruwaibidah itu apa dan siapa. Justru jangan menyerang kita. Ayo, itu kenyataan ada di dalam diri mereka. Berbicara tanpa data yang bukan ahlinya. Lah, terus sekarang misalkan apakah Kiai Ihya itu ahlinya? Orang yang pernah mondok lama, futuh, ya paling enggak di atas ya Fathul Wahhab lah dalam hal fikihnya lah ya. Di atas Jawahirul Maknun dalam hal ilmu alat ya, mantik bahani batik bayannya ya. Itu sudah dikatakan ahli dalam segala hal karena itu termasuk kunci. Orang yang mondok lama itu dikasih kunci untuk membuka semua bidang ilmu yang ada. Tidak harus bergelar secara akademik. Misalkan ahli sejarah lulusan UI. Ya. Lah Nusron Wahid itu ahli sejarah S1-nya lulusan UI tapi syukur jeplak saja. Ya nggak sesuai kan? Belum tentu. Oleh sebab itu masalah ijazah ini jangan dibikin gaduh secara berlebihan lah. Ya jangan berlebihan menyikapi masalah ijazah palsunya Bapak Jokowi. Nggak usah berlebihan. Ayo konsentrasi untuk membangun bangsa dan negara ini gitu loh. Itu biar diurus beberapa orang saja. Ambillah sisi positifnya. Orang yang mempunyai ijazah hanya mengandalkan ijazah saja tanpa melalui usahanya, doanya, ya percuma. Ya. Dia tidak bisa mengembangkannya. Inilah penyakit kita bangsa Indonesia. Lawang orang yang berijazah palsu saja sekelas misalkan ketika ada anggota DPR, dia bisa jadi anggota DPR. Nah itulah yang punya asli justru malah nganggur semua. Lah sampai usia pensiun 56 tahun, 58 tahun masih ngelamar sana sini ya. Gowo ijazah S2-nya, nggak mau bekerja apa adanya. Mau Grab, Gojek, malu katanya. Mau tani, oh itu bukan bidang saya bukan insinyur pertanian, saya ini Master Business and Administration. Saya harus menjadi bos, terlalu tinggi lah. MBA,
doktor ya, nah, jangan begitulah. Sekarang ini bukan zamannya lagi. Kreatif, ya, bisa membaca peluang. Ijazah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari kerja. Itu loh. Jadi masalah ijazahnya Pak Jokowi ini nggak perlu diperuncing. Ya sudah lah, yang sudah bagaimana lagi kalau sudah terjadi kok. Sesuatu itu apabila secara ikhtiari diharamkan, dilarang, maka ketika doruri diperbolehkan. Itu ada dasar usul fikihnya. Di pinggir sungai besar itu sempadan kali itu minimal 5 meter dari bibir sungai. Minimal ya. Minimal 5 meter. Terus bibir kali besar itu di kota-kota besar juga banyak yang ditempati rumahnya. Yang kemarin Pak KDM ngamuk itu yang ditempati rumah kan. Tapi selama 30 sampai 50 tahun ya berjalan kan ya boleh kan. Ya boleh, faktanya boleh. Lah baru setelah itu tidak boleh. Lah ini kan hukum terakhir kan. Dibongkari sama Gubernur Jabar, KDM. Tapi selama 50 tahun yang lalu kan ya boleh kan. Sama seperti ketika kita berkendara di jalan raya, nyetir mobil ya. Jarak aman itu 5 meter loh ya. Jadi moncong mobil depan kita dengan belakang mobil depan kita ya, itu harus 5 meter. Jagani nanti kalau ada mundurnya mobil depan kita sehingga tidak nabrak ya moncong depan mobil kita. Itu. Jadi 5 meter itu peraturan, ada peraturan batas, ambang batas maksimal, ada ambang batas minimal. Lah, misalkan di pinggir kali yang tidak besar, misalkan sempadannya itu jenengan izin ke Pemprov, ke Pemkab, Dinas PU Pengairan Bina Marga nggak akan diizinkan. Nggak akan diizinkan. Karena apa? Aturannya begitu. Tapi kalau sudah kasus terjadi, loh bagaimana lagi? Ya sudah, ditinjau ulang sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Kan begitu. Jadi masalah ijazah ini nggak perlu di peruncing sehingga menyita ya konsentrasi bangsa sampai tidak bisa maju seperti sekarang ini. Nggih, Pak Ahmad Saleh, di desaku pinggir kali dipakai dagang dan dibongkar bangun lagi. Nggih, berarti kalau kepala desanya diam saja ya berarti kan ya boleh. Gimana lagi? Ini hukum darurat namanya. Nggih, Pak Ahmad Saleh. Jadi pinggir kali nggih. Jadi asalnya nggak boleh. Secara ikhtiari itu normal, umum. Secara normal itu nggak boleh. Nggih. Pak Muhammad Hasan Adiputra, Kiai, mohon pencerahan tentang Thariqah Alawiyah yang tertolak dan sanad-sanadnya yang nggak puguh ya maksudnya, nggak nyambung, nggih, nggak futuh, nggak nyambung. Pak Muhammad Hasan Adiputra, nggih. Thariqahnya Mbak Alawi itu Thariqah Madianiyah, Abu Madian. Lalu setelah itu Thariqah sekjennya itu Al-Faqihil Muqaddam. Rois amnya itu Madianiyah. Lalu setelah diambil alih oleh sekjen Al-Faqihil Muqaddam, lalu terkenal dengan nama Thariqah Alu Ba'alawi. Alu Ba'alawi akhirnya sama dengan Thariqah Alawiyah versi Ali Ba'alawi. Kalau Alawiyah lainnya keturunan Sayyidina Ali yang bukan dari Ba'alawi, itu Alawiyah yang murni, Alawiyin yang murni. Tapi kalau Alawiyah ala Ba'alawi ini tidak nyambung. Sanad nasabnya tidak nyambung 650 tahun. Lah, sanad khirqah Libasul Khirqah Al-Anikoh ya. Terus sanah Thariqah Alawiyah ala Ba'alawinya itu juga nggak nyambung, tapi terpaksa disambung-sambungkan. Padahal ada unsur, mohon maaf, penipuan. Tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dibangun atas dasar penipuan itu akan rapuh, mudah dipatahkan. Nggih. Begitu nggih, Pak Bon. Berikutnya Ibu Hani Bawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Kiai Nuril. Waalaikumsalam. Amin. Selama ini KBI Ba'alawi sudah minta maaf. Saya kok melihat itu strategi atau taktik saja. Konflik dengan Al-Irsyad awal tahun 1900-an sampai sekarang. Nggih. Minta maaf cuma di bibir saja. Tidak sampai di hatinya. Nggih. Tidak sepenuhnya, setulusnya. Minta maaf yang seperti apa? Yang tua itu ada Habib Abu Bakar Arsal itu. Minta maaf pada awalnya, setelah itu ya nggak mau minta maaf.
yang dari Ternate itu juga pernah minta maaf, ya, menasihati adik-adiknya, ya, tapi nggak mempan. Mereka itu sulit dinasihati. Orang Israel itu sulit dinasihati, ya, sudah teruji beberapa kali itu. Harusnya didatangkan langsung dari langit, langsung batu yang menumpuk langsung bleng gitu saja. Wengku kira datang khosin saja yang nggak sadar kok. Nggih. Jadi laras Ibu Heni Wibawanti. Nggih, strategi taktik saja konflik dengan Al-Irsyad. Nggih. Konflik dengan Al-Irsyad saja ya tetap dibuat alasan oleh Kang Mas Rizik Syihab katanya. Yo, harusnya tidak percaya Pak Alawi, tapi nggak apa-apa. Ya ini kan ada orang tidak percaya nasabah Alawi keturunan Nabi kita nyambung terus lalu mempropaganda. Loh bagaimana? Lawang mereka juga mempropaganda kitab-kitabnya, ceramah-ceramah menyesatkan. Ya Allah ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus bihaki Habib Abdullah Al-Aidrus. Ya Allah ya Kudus. Ini yang belum lain-lainnya. Terus nanti kalau ada agenda-agenda syahwat anak-anak muda mereka seperti 31 yang di Jepara, terus bagaimana? Kita diam saja? Nah, bahaya. Khusnudan lagi senjata kita. Wah, acur sudah. Nggih, Bu Heni Bawanti, terima kasih matur suwun. JP Channel. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Semoga ya beserta keluarga selalu sehat dan tetap semangat mencerdaskan umat muslim serta amin matur suwun Pak JP Channel. Muhammad Rindo, Mr. Gareng ada bukti. Bukti mana aja? Eka Sultan. Assalamualaikum Nur. Saking kota Kediri nyimak. Alhamdulillah, saking kota Kadiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kodiri. Tapi Kadiri itu bahasa Kawi kuno, bukan Kodiri bahasa Arab loh ya. Nanti disama-samakan lagi ya. Kadiri itu mandiri. Ya. Kadiri berdiri sendiri mandiri. Okay. Alhamdulillah. Fajia Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, saya makin paham statement Kiai Imad. Algoritma Habib Alawi mudah dipahami. Klaim paling hebat, tak merasa salah, ngaku cucu Nabi, turunan bangsawan, dan lain sebagainya. Nggih, sudah kita baca. Nanti kalau misalkan ada debat terbuka secara nasional, ya misalkan diselenggarakan oleh kawan-kawan Majelis Sholawatan yang ada dari Cilacap, Kiai Nur Salim, ya, Muhammad Salim, monggo terserah. Nggih. Tapi sebelum debat, ya harus dites dulu ilmu nahwu sorobnya. Pernah mondok apa enggak? Sebab yang akan dibuka itu ya kitab-kitab dan manuskrip ya bahasa Arab ya. Ya kalau memang mau debat terbuka sebenarnya nggak perlu debat. Kenapa nggak perlu debat? Cukup hadirkan 2 buku. Buku yang ditulis oleh komplotan Kabaib dan kawan-kawannya dari pribumi, kiai-kiai pribumi juga Gus-Gus itu, yang kalian Dekanib dan kawan-kawan lah ya. Itu ya dikonfrontasikan dengan batalnya nasabah Alawi tulisan Kiai Haji Madudin Usman. Itu sudah cukup. Jadi 2 buku ini temukan, diuji ya keotentikan, isi ya yang ada di dalamnya sesuaikah ya dengan kitab-kitab yang ada. Lalu kitab-kitab yang lain sebagai pendukungnya dihadirkan. Itu cukup. Cukup. Jadi nggak perlu secara manual mulai mentah lagi nanti. Mentah lagi, wong ini sudah berkali-kali kok mereka membela diri. Ini yang terakhir kali kan kemarin itu di Rabithah Alawiyah itu. Oke. Jadi kalau memang mau diselenggarakan debat terbuka secara nasional ya, diselenggarakan oleh MUI atau PBNU atau oleh Menteri Agama, nggih, monggo, nggih. Pak Eka Sultan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terus suwun nggih. Berikutnya Pak Fatal Jihad sudah nggih. Terus berikutnya bawahnya lagi Supra X. Nabinya orang banyak kok diakui kakeknya. Kalau Abu Jahal diakui kakeknya terserah. Nggih, enggak apa-apa. Jadi Nabi dan Rasul itu bukanlah bapak-bapak di antara kalian. Kan sudah ada ayatnya. Makana, ya ini saya lakukan. Saya termasuk muridnya secara online, muridnya Said Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Khasani.
Ma kana Muhammadun aba ahad. Jadi maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khatamallahu bi kulli syai'in alima. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan bapak di antara kalian. Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Lah, seandainya ada yang mengaku sebagai ini bapak saya, ini kakek saya, sing penting ono dasare sing tepat. Itu enggak masalah. Sing penting ono datane, gitu loh. Nggih. Jadi begitu nggih diakui kakeknya. Itu kakek saya. Nek Abu Jahal enggak apa-apa. Abu Lahab enggak apa-apa. Abu Lahab, Abu Jahal aku ono gak masalah. Jadi wong anak Kanjeng Nabi diakoni sebagai kakeknya terus nggak sesuai Pak Supraek. Dan sesuai nggak apa-apa. Yang sesuai itu justru nggak gelem ngaku-ngaku. Nggak gelem ngaku-ngaku. Nggih. Pak Muhammad Mizan. Kenapa agama Alawi hobi dongeng? Ya karena sih didongengi gak gelem bantah. Menengai loh, tak slim saja, menyerah. Sama seperti yang saya sampaikan itu ketika ada ceramah Habib Umar Al-Muhdor itu kalau yang nyampaikan Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo itu satu kali tarian nafas itu bisa menyebut ya Latif itu 1000 kali. Tapi ketika ada Habib lain yang nyampaikan itu bukan 1000 kali, 7000 kali. Itu subhanallah karo la ilaha illallah dan ya Latif 7000 kali, satu kali tarian nafas. Satu kali tarian nafas. Ya sama seperti ceritanya Imam Ahmad Ar-Rifai yang menziarahi makam Nabi di Madinah ya. Itu tangannya Kanjeng Nabi bangkit dari makamnya lalu menyalami Imam Ar-Rifai dan disaksikan oleh 12.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, ditambah-tambahi sendiri dan audiens. Jamaah ini tidak bisa mengoreksinya karena tidak memiliki datanya. Oleh sebab itu karena mereka menganggap kita ini tidak memiliki data, maka mereka seenaknya saja, tidak bosan-bosannya menyampaikan hurufatnya. Jadi kalau ya Habaib Alawi dan Mukibinnya itu bertemu dengan kita ya yang punya data ya mereka akan takut karena kita punya data mereka semua. Mau kemana kita akan kejar. Sampai lubang semut pun akan kita kejar pasti akan kedabrus. Jadi misalkan kalau nggak percaya ya Al-Muhdar beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, 1 nafas 7.000 kali. 7.000 kali. Ya. Satu nafas beliau. 1 nafas 7.000 kali. Ya. Dasar kitabnya itu saya cari nggak ada. Jadi ini bualan Habib ya. Habib Ali bin Hasan Baharun ini. Dan tidak ada yang bisa membantahnya. Membantahnya itu nggak ada. Ya karena apa? Ya pokoknya taslim bener, nggak ada yang mengoreksi. Jadi berbahaya. Nggih. Berbahaya. Nggih. Sebentar ini sudah dikode sama admin ya. Untuk membuktikan nanti dikira kami ini tukang bohong. Ya. Tukang bohong. Jadi tadi 7.000 kan ya. 7.000. Nanti dengan ingat-ingat 1 kali tarian nafas itu subhanallah, Allahu Akbar, ya Latif. Maka diambil namanya sama seperti ini Habib Umar Muhdor. Jadi Umar Muhdor yang keturunan Muhdor sekarang bukan Habib ini, karena beliau nggak punya anak lagi, punya anak perempuan. Nanti ada anaknya kita akan ceritakan di sana. Bapak.
istrinya Habib Abdullah Idrus. Nah, Habib Umar Mukhtar ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusukan, ya kan? Terus, kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mukhtar, sakit nggak lama. Tuhannya Pak Alawi itu Umar Mukhtar. Nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mukhtar, naik lagi. Perusukannya pakai namanya Umar Mukhtar. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk Sahibul Darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Sahibul Darat, juga Habib Umar Mukhtar. Dan beliau juga Habib Umar Mukhtar ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Kenapa? Fina klasil wahid dalam satu nafas. Satu apa? Alaf menjalatif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas jalatif 1000. 1000. Ini 1000. Dari D. Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud ini 1000. Tadi dari Marga Baharun itu 7000. 7000 itu ditambah lagi dengan Subhanallah, Allahu Akbar, dan Ya Latif 7000. Semuanya nggak ada kitabnya. Kalau yang 1000 ada kitabnya, tapi itu pun belum tentu masuk di akal sehat kita. Jadi demikian tema malam hari ini. Kesimpulan kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Ari Untung itu harus diimbangi dengan mendatangkan yang seimbang dari yang kontra, tidak sedimensi frekuensi dengannya, ya. Jangan hanya bisa menghadirkan Mas Rizik Syihab saja. Apa yang disampaikan Mas Rizik Syihab dalam podcastnya itu penuh dengan tipu daya dan bahkan memahami Ruwaibidah apa, siapa Ruwaibidah itu justru berasal dari kalangan mereka, bukan dari kalangan kita. Sebenarnya sudah bagus, mau percaya atau tidak terhadap nasab Ba'alawi itu, Kang Mas Rizik Syihab itu sudah mau mengatakan terserah, tapi prakteknya tidak begitu mudah mereka mengalah. Pasti ini hanya sekedar siasah untuk membuat masyarakat dan ummah ini gelisah supaya tetap mendukung ya mereka. Kita harus tetap waspada, hati-hati dan waspada. Waspadalah. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma
framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu semua framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kita sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.